Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 604. Pintu. Sungai Wuding adalah tempat misterius yang mengalir di bawah lembah Plum. Sejak kecil, setiap anggota keluarga Mei harus berlatih seni penilaian di dalam Sungai Wuding agar bisa memperoleh kemampuan surgawi dan bakat dalam menilai harta karun. Pintu masuk ke Sungai Wuding berupa sebuah gerbang kuno. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama gerbang itu berdiri di sana, atau kapan pertama kali muncul. Setiap bayi perempuan yang lahir di lembah ini harus membuka pintu itu dan memasuki Sungai Wuding untuk berlatih serta menyerap kekuatan air sungai saat mereka menginjak usia 5 tahun. Mereka yang memiliki bakat tinggi bisa menguasainya dalam 3 hingga 4 tahun, sementara mereka yang berbakat rendah membutuhkan lebih dari 10 tahun hanya untuk mencapai tahap awal kesuksesan. Mungkin karena teknik kultivasi inilah, wanita keluarga Mei telah menikah dengan orang luar selama beberapa generasi. Dan dari setiap pernikahan, mereka hanya melahirkan anak perempuan. Apa? Yung Xiao tertegun. Ada hal seperti itu? Jadi setelah kalian menikah, teknik penilaian ilahi ini akan diwariskan ke pihak laki-laki? Bibi Jiu tersipu dan mengangguk. Tuan Muda Yun memang cerdas. Setelah seorang pria dan wanita bersatu, esensi embrio dari teknik kultivasi ini akan tertanam dalam tubuh pria tersebut. Seiring waktu, saat pria itu terus berkultivasi, esensi itu akan tumbuh dan akhirnya berkembang menjadi teknik penilaian. Prosesnya sangat rumit, jadi saya tidak akan menjelaskannya secara rinci. Dia kemudian memalingkan muka dan melirik Mei Dong'er dengan tatapan dingin. Tapi lebih dari 10 tahun yang lalu, tak lama setelah ibumu melahirkanmu, dia justru kehilangan kunci gerbang Sungai Wuding. Wajah Mei Dong'er seketika pucat, tubuhnya tampak sedikit gemetar. Hilang? Yung Xiao bertanya. Bukankah itu berarti tidak ada seorang pun di keluarga Mei yang bisa menguasai seni penilaian surgawi selama 10 tahun terakhir? Bibi Jiu menggeleng. Saat Wan Bai kehilangan kuncinya, ibuku sangat murka. Dia lalu melemparkan Wan Bai dan ayahmu ke dalam Sungai Wuding. Sejak saat itu, ibuku sendiri yang membuka pintu tersebut selama lebih dari 10 tahun tanpa pernah menutupnya. Namun, tahun lalu, karena terlalu memaksakan diri, beliau akhirnya meninggal dunia. Ternyata ada kisah tersembunyi di balik semua ini. Tak heran orang-orang di Lembah Plum begitu dingin terhadap Mei Dong'er. Maaf, Bibik 9, kata Mei Dong'er dengan penuh rasa bersalah. Atas nama ibu saya meminta maaf kepada Anda dan para tetua. Meminta maaf? Bibi Jiu mendengus tajam. Bisakah permintaan maafmu membangkitkan ibuku? Bisakah permintaan maafmu membuka kembali pintu yang telah tertutup? Ekspresi marahnya semakin jelas. Ibumu bukan hanya penyebab kematian ibuku, tetapi juga membuat keluarga Mei jatuh dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, seni penilaian surgawi pun menghilang dari dunia ini. Suasana mendadak menjadi tegang. Yung Xiao hanya mengerutkan kening tanpa berkata apa-apa, sementara Li Feiyu tampak terkejut. Jika yang dikatakan Bibi Jiu benar, maka generasi saat ini adalah yang terakhir di keluarga Mei yang masih menguasai seni penilaian surgawi. Hal ini bukan hanya berdampak pada keluarga Mei, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kelangsungan serikat pedagang. Bibi ke-9, Yung Xiao tiba-tiba berbicara. Jadi alasan Anda ingin memperbaiki senjata tak tertandingi itu adalah untuk membuka kembali pintu tersebut. Bibi Jiu mengangguk. Benar, jika pintu itu tetap tertutup, maka seni penilaian surgawi keluarga Mei akan punah selamanya. Kalau begitu, ini adalah sesuatu yang nyata, kata Yung Xiao sambil mengerutkan dahi. Kemungkinan besar itu adalah dao kehancuran. Sebenarnya, Anda tidak perlu repot sejauh ini. Bukankah lebih mudah menyewa beberapa pembangkit tenaga di puncak Martial Sovereign untuk membukanya? Tuan Muda Yun, apakah Anda benar-benar tidak tahu atau sengaja pura-pura tidak tahu? Bibi Jiu bertanya dengan senyum masam. Di dunia ini, jumlah Martial Supreme sangatlah sedikit. Bahkan jika keluarga Mei yang kecil ini mengerahkan seluruh kekayaan kami, mungkin tetap tidak cukup untuk mengundang mereka. Rencanaku sebelumnya adalah mengumpulkan seluruh kekuatan lembah Plum untuk menempa senjata suci. Jika kami memiliki cukup banyak logam bersinar surgawi sebagai bahan, saya pikir itu seharusnya bisa membuka pintu itu.
Matanya kembali dipenuhi harapan saat ia melanjutkan. Pedang Tuan Muda Yun tampaknya terbuat dari besi bintang langit utara yang sangat dingin. Saat itu, pedang itu adalah senjata kelas 9. Jika Anda bersedia menyerahkannya, mungkin. Tidak perlu bicara lebih jauh. Itu tidak mungkin. Yung Xiao menolak tegas. Pedang bintang dingin langit utara adalah bagian dari diagram pedang surgawi yang sedang ia sempurnakan. Setiap bagiannya sangat berharga dan tidak bisa ia korbankan. Bagaimana jika saya mengizinkan Mei Donger kembali ke keluarga Mei? Bibi Jiu mengejek. Dia bisa melihat betapa dalamnya perasaan Yung Xiao terhadap Mei Donger. Entah itu sekadar persahabatan atau sesuatu yang lebih, selama itu bisa menyelesaikan masalah besar keluarga Mei, maka tidak ada hal lain yang lebih penting. Hati Mei Donger bergetar. Ia menatap Yung Xiao dengan tatapan memohon. Pedang itu sangat penting bagiku, kata Yung Xiao dengan mantap. Aku tidak bisa memberikannya padamu, tapi aku bisa mencoba membantu membuka pintu itu. Bibi Jiu tampak kecewa. Serangan pedang Tuan Muda Yun tadi memang luar biasa, seakan bisa mengguncang bumi. Tapi itu masih belum cukup untuk membuka pintu. Jika tetap tidak berhasil, aku hanya bisa meminta bantuan dari serikat pedagang. Li Feiyu ikut berbicara. Menara 10.000 harta pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Namun, bahkan Menara 10.000 harta tidak dapat memanggil kekuatan Martial Supreme puncak begitu saja. Tapi kami akan berusaha semampu kami dalam hal sumber daya dan dukungan lainnya. Namun, dari apa yang kulihat, kemampuan Tuan Muda Yun tidak bisa diremehkan. Bibi ke-9, biarkan dia mencoba. Mungkin hasilnya akan lebih dari yang kita harapkan. Bibi ke-9, tolong izinkan Tuan Muda Yun mencobanya. Mei Donger tiba-tiba berkata. Selain itu, aku tenggelam di sungai Wuding saat itu. Aku ingin segera memberi penghormatan kepada mereka, atau bahkan menyelamatkan jasad mereka. Jasad mereka pasti sudah tidak ada lagi, jawab Bibi Jiu dengan nada dingin. Bahkan ibuku pun tidak bisa menyelam terlalu dalam ke sungai Wuding. Para murid perempuan biasa hanya bisa berkultivasi di permukaannya. Dengan kekuatanku saat itu, aku hanya mampu menyelam hingga 500 meter. Teknik gravitasi langsung diterapkan pada orang tuamu, dan mereka tenggelam begitu saja. Aku menduga mereka telah lama lenyap tanpa jejak. Hati Mei Donger terasa nyeri saat mendengar itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, ibu telah melakukan kesalahan besar, dan aku tidak bisa menghapus dosanya. Tapi setidaknya, aku ingin melakukan yang terbaik. Jika pada akhirnya tetap tidak berhasil, memberi penghormatan saja pun sudah cukup. Itu akan memenuhi keinginanku. Sebelum itu, kau harus membuka pintunya terlebih dahulu, Bibi Jiu mendengus. Jika Tuan Muda Yun ingin mencoba, ikutlah denganku. Bibi Jiu memimpin rombongan melewati hutan hingga mereka tiba di sebuah kebun plum. Aroma bunga plum menyebar ke udara, menciptakan suasana yang tenang dan misterius. Di tengah kebun, tersembunyi sebuah formasi teleportasi kecil yang tampak sederhana, namun memiliki ukiran yang indah. Ini adalah formasi teleportasi menuju sungai Wuding, kata Bibi Jiu. Nenek moyang keluarga Mei telah berusaha keras mencari lokasi pasti sungai Wuding, tapi mereka tidak pernah menemukannya. Satu-satunya cara untuk mencapainya adalah melalui koordinat spasial yang terekam dalam formasi ini. Silakan masuk. Yung Xiao menatap formasi itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ini bukanlah benda dari era saat ini. Warisan keluarga Mei jelas sudah ada sejak zaman kuno, mungkin berasal dari saat mereka pertama kali memperoleh seni penilaian misterius. Tanpa ragu, mereka memasuki formasi. Bibi Jiu mulai merapal mantra, mengaktifkan teleportasi. Dalam sekejap, cahaya terang memancar ke segala arah, dan kelompok itu menghilang dari kebun plum. Saat kesadaran mereka kembali, mereka menemukan diri mereka berada di ruang yang diterangi cahaya putih yang tak berujung. Segalanya tampak luas dan kosong. Di tengah pemandangan yang nyaris tak berbatas itu, berdiri sebuah gerbang raksasa. Ini benar-benar hanya sebuah pintu. Yung Xiao hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan senyum masam, ia berkata, jadi, tidak ada apa-apa selain ini. Ruang seperti ini pasti diciptakan oleh seorang ahli kuno.
Tidak jelas di mana tempat ini sebenarnya berada sekarang. Satu-satunya cara untuk masuk ke dalamnya hanyalah melalui koordinat Merlin. Tidak heran nenek moyang keluarga Mei tidak pernah menemukan lokasinya. Benar, Bibi Jiu mengangguk. Spekulasi Tuan Muda Yun sama persis dengan yang diyakini oleh nenek moyang keluarga Mei. Itulah mengapa koordinat spasial ini sangat penting. Jika hilang, maka teknik penilaian keluarga Mei akan lenyap selamanya. Inilah gerbang menuju Sungai Wuding. Tuan Muda Yun, apakah Anda punya cara untuk membukanya? Beberapa dari mereka maju dan mulai menyentuh gerbang itu. Warnanya keemasan dengan sedikit semburat perunggu, terasa seperti logam biasa saat disentuh. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang aneh. 2 cincin pintu raksasa tergantung di sana, tingginya mencapai beberapa meter dan sulit dijangkau. Aneh, Yung Xiao bergumam. Bentuknya seperti kuningan biasa, tapi mungkinkah ada segel kuat di atasnya yang membuatnya tak bisa dihancurkan? Mo Huayuan adalah orang pertama yang meragukannya. Tetapi meskipun telah mengetuk dan menyelidikinya dengan indera dewa, ia tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tuan Muda Yun, apakah Anda menemukan sesuatu? Yung Xiao menatap gerbang yang menjulang tinggi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bibi Jiu, apakah kalian sudah mencoba segalanya? Tidak peduli seberapa keras kalian menyerang, pintu tembaga ini benar-benar tidak bisa digerakkan. Bibi Jiu mengangguk dengan sedikit rasa bersalah. Benar. Kami bahkan sudah menggunakan senjata mistis tingkat 9, tetapi hasilnya nihil. Bahkan seorang Martial Emperor mengalami luka parah karena serangan balik dari senjata itu. Namun, pintu ini tetap tak tergores sedikit pun. Li Feiyu terkejut. Seorang Martial Emperor pun tidak bisa menggunakan senjata profound tingkat 9 untuk membukanya. Jika begitu, bahkan seorang Martial Supreme di puncaknya mungkin tidak akan mampu menghancurkannya. Bibi Jiu tersenyum pahit. Karena itulah, keluarga Mei menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu rupanya, Yung Xiao bergumam sambil menatap pintu itu. Itu karena pintunya sebenarnya tidak ada di sini. Apa? Semua orang terkejut mendengar kata-katanya. Mereka mulai berpikir keras, mencoba memahami maksudnya. Tuan Muda Yun, apa maksud Anda? Tanya Bibi Jiu dengan heran. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Yung Xiao mengangguk dan berkata, gerbang ini sebenarnya seperti formasi teleportasi. Ia berfungsi sebagai penghubung antara 2 tempat. Pintu yang kalian lihat di sini hanyalah sebuah proyeksi, sementara wujud aslinya berada di suatu tempat lain. Bibi Jiu merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. Dengan ekspresi sulit dipercaya, ia berkata dengan suara kaku, Anda mengatakan bahwa pintu ini bukanlah entitas nyata, melainkan proyeksi. Bagaimana mungkin? Saya jelas bisa merasakannya saat menyentuhnya. Sulit baginya menerima kenyataan ini. Jika memang begitu, maka keluarga Mei mungkin tidak akan pernah bisa membuka pintu tersebut. Yung Xiao terkekeh. Siapa bilang proyeksi harus selalu berbentuk ilusi? Katanya. Mengapa tidak mungkin memproyeksikan sebuah objek fisik? Konsep ini sulit diterima oleh semua orang. Tetapi setelah berpikir lebih jauh, mereka mulai merasa bahwa itu mungkin terjadi. Tidak ada batasan jelas antara realitas dan ilusi. Jika seseorang cukup kuat, bukan mustahil untuk memproyeksikan benda fisik ke suatu tempat. Kalau begitu, Bibi Jiu berkata dengan wajah pucat, jika seperti ini, apakah itu berarti keluarga Mei sama sekali tidak memiliki harapan untuk membukanya? Ia enggan menerima deduksi Yung Xiao, tetapi di dalam hatinya, ia tahu itu masuk akal. Mo Huayuan juga mengatakan bahwa pintu ini hanyalah kuningan biasa tanpa formasi atau batasan. Mereka telah menggunakan senjata mistis tingkat 9 dan kekuatan kaisar bela diri, tetapi tetap tidak bisa menggesernya sedikit pun, bahkan tanpa meninggalkan bekas. Itu benar-benar tidak masuk akal. Namun, jika itu memang seperti yang dikatakan Yung Xiao, semuanya akan masuk akal. Bibi Jiu merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Ia berdiri dengan linglung, masih mencoba menerima kenyataan yang baru saja terungkap. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.